Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi dengan saya Nafikar. Seperti biasa ya teman-teman ya, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya lagi. Seperti yang kalian lihat, hari ini saya itu lagi mencuci pakaian sebanyak ini. Ini itu belum seberapa ya, masih ada satu baskom lagi yang saya rendam. Tapi rencananya yang satu baskom itu nanti saya mau putar pakai mesin cuci. Karena saya kalau nyuci memang begitu ya, ada yang pakai mesin cuci, ada juga yang pakai tangan. Ini kelihatannya itu saya sambil ngomong karena kakak ipar saya datang. Dia itu nanya apa ya, saya lupa. Soalnya ini itu video beberapa hari yang lalu, saya itu baru sempat edit hari ini. Jadi saya itu lupa ya, kakak ipar saya tadi itu datang mau bertanya apa. Yang saya injak-injak ini adalah baju yang satu baskomnya lagi. Yang satu tadi udah saya cuci pakai tangan, dan yang ini rencananya akan saya putar di mesin cuci. Sambil menunggu baju rendaman ini, sekarang saya mau rapi-rapikan dulu anger. Soalnya saya mau cari anger yang kosong ya. Ini itu kemarin saya juga nyuci tapi bajunya belum saya lipat. Rencananya hari ini saya akan lipat baju yang ini dan sambil nanti mencuci baju yang udah saya rendam. Ini hari hujan ya teman-teman ya, jadi saya itu nyucinya saya tunda dulu soalnya mendadak tiba-tiba hujan. Sebetulnya nggak mendadak ya, sebetulnya dari tadi pagi itu udah gerimis mendung, tapi saya tetap memutuskan untuk nyuci karena besok pagi saya itu mau sibuk ya, ada acara tetangga yang mau nikahan. Untuk beberapa hari ke depan saya akan sibuk membantu tetangga pesta pernikahan anaknya. Jadi saya memutuskan tetap nyuci hari ini walaupun mendung. Tapi ya seperti inilah ya, karena ini hujannya udah turun. Jadi saya harus nunggu dulu hujannya berhenti baru dilanjut. Ya teman-teman ya, hujannya seperti ini, nggak terlalu lebat, hanya gerimis aja. Tapi karena tempat saya ini nggak ada atapnya nih, jadi basah ya. Saya tuh nggak mau hujan-hujanan karena saya takut pilek. Kalau pilek nanti saya susah sembuhnya. Ini saya ngopi dulu ya. Ini tuh kopi saya tadi pagi. Saya itu setiap pagi ngopi ya teman-teman ya. Jadi masih ada sisa. Sambil nunggu hujannya berhenti, saya mau sambil ngopi sebentar. Mungkin saya mau masak aja ya dulu ya, daripada saya nggak ngapa-ngapain nunggu hujan berhenti kan. Jadi nanti kalau masak udah selesai, hujan udah berhenti, kita lanjut lagi. Nggak tahu yang mau masak apa hari ini. Kalau di benak saya tuh bikin sambal teri, lalu masak sayur santan kol. Tapi lihat nanti ya, kadang saya tuh berubah-ubah. Tadi pagi sebelum saya nyuci, saya udah masak nasi dulu ya. Ini kerak nasi yang saya jemur. Udah kering sih, tapi belum kering sempurna. Mohon maaf ya jika pemandangan di meja dapur saya ini kurang enak dilihat karena berantakan sekali. Karena saya itu belum sempat beberes meja ya, soalnya tadi bangun pagi saya setelah bikin kopi, urus anak-anak ke sekolah, saya itu lanjut masak nasi sambil mencuci pakaian. Jadi saya belum sempat beres-beres di dapur. Ya mumpung ini hujan nggak jadi nyucinya, sekarang saya mau beres-beres di dapur sambil masak. Nanti kalau hujannya udah berhenti, saya baru lanjut nyuci lagi. Ya begitulah ya, karena keadaan kamar mandi saya yang di luar rumah tanpa ada atap. Jadi kalau hujan ya harus berhenti dulu. Ini sisa sayur kol yang saya jadikan lalap kemarin. Saya mau sayur santan aja.
Saya potong sayur kolnya seperti ini aja, agak sedikit lebih besar karena ini mau saya sayur santan. Kalau seandainya tadi saya kukus, mungkin saya hanya potong 4, lebih besar lagi ya. Oh ya, sedikit info, sayur santan kol ini sayur kesukaan anak dan suami saya, tapi anak saya yang nomor 2 ya. Ya biasalah ya, kalau dalam rumah itu pasti beda aja seleranya. Tapi saya itu masak tidak pernah dipaksakan oleh suami, saya itu masak sesuai selera saya saja. Ini saya tadi udah masak ya teman-teman ya, tapi saya nggak rekam. Ini saya sudah bikin sayur santan kolnya. Ini ya saya lihat kan, simple aja, nggak ada yang istimewa nih. Seperti ini. Ini itu udah matang. Sekarang saya mau tutup, taruh di sini aja, nggak disalin. Sekarang saya mau langsung pergi ke rumah tetangga yang tadi saya bilang ada acara. Saya pikir acaranya besok ya, makanya tadi saya nyuci. Ternyata acaranya dipercepat hari ini. Tadi ada yang nelpon saya, tetangga nelpon saya, katanya acaranya hari ini, kalau bisa cepat datang karena mau melakukan pekerjaan. Jadi cuciannya saya tinggal dulu, mungkin nanti sore saya lanjutkan, tinggal bilas sama tinggal nampung air. Jadi nggak enak ya kalau kita nggak pergi bantu, makanya saya tinggalkan aja pekerjaan di rumah. Sekarang saya lanjut membantu ke sana, tapi mungkin saya nggak rekam ya teman-teman ya, atau nanti saya rekam sedikit-sedikit aja, soalnya saya sungkan. Ayo teman-teman ikutin saya. Teman-teman, sekarang kita pergi. Tak pakai sendal. Yang punya acara itu dekat dari rumah ya teman-teman ya, jadi saya tuh sungkan kalau nggak pergi. Itu rumahnya kelihatan dari sini. Apanya? Mau kemana Anda? Ayo kita masak. Oh, dibawa. Yang semalam tuh juga. Itu ya rumahnya kelihatan dari sini. Karena yang punya acara itu dekat ya teman-teman ya, jadi saya tinggalkan semua pekerjaan saya. Nggak mungkin kan kita nggak pergi, soalnya itu tetangga. Tuh Ina anak di belakang, adek. Dia nggak pakai jilbab, jadi topi yang dijadikan jilbab. Ini rumahnya ya dekat. Ya, sampai cuman jalan aja. Nggak pakai sendal kamu ya. Nanti ya teman-teman ya, saya lihat dulu bisa saya rekam apa enggak. Lihat belakang aja lah yuk. Ini sedikit cuplikan video saat para ibu-ibu memasak, tapi saya nggak rekam terlalu banyak ya, karena saya itu agak sedikit sungkan. Sekarang saya udah di rumah ya teman-teman ya, ini udah jam 4 sore. Sebetulnya masaknya belum selesai ya acaranya itu, tapi karena saya tadi udah nyuci, udah terlanjur rendam baju, jadi mau nggak mau saya tinggalkan itu sebentar. Nanti saya setelah bilas baju, nyuci baju, saya balik lagi ke sana. Sekarang saya mau lanjut dulu pekerjaan saya yang tadi. Alhamdulillah ternyata suami saya sudah mengambil alih pekerjaan saya yang tadi. Jadi nanti saya bantu suami saya sebentar, saya bisa kembali lagi ke tempat tadi untuk membantu mereka memasak. Tadi saya juga udah kasih tahu suami ya, waktu suami pulang makan siang, saya bilang saya itu punya beberapa pekerjaan di rumah yang saya tinggalkan karena saya itu ditelepon, ternyata masak-masaknya itu hari ini di rumah tetangga. Padahal semalam dapat infonya memasak itu besok ya, bukan hari ini. Makanya tadi saya merendam semua pakaian kotor untuk dicuci hari ini. Jadi besok saya nggak nyuci lagi, saya tinggal membantu tetangga. Tapi ternyata acaranya itu dipercepat karena baju saya udah terlanjur direndam. Nggak mungkin kan kalau nggak dicuci pasti akan busuk. Alhamdulillah suami saya itu nggak ada kerjaan tambahan. Biasanya kan suami saya itu memang pulang jam 3 sore, tapi setelah pulang jam 3 sore itu kadang dia itu membantu temannya atau ada pekerjaan yang lain. Tapi hari ini katanya nggak ada kerjaan tambahan, makanya tadi karena dia lihat pekerjaan di rumah itu banyak yang tertinggal, jadi dia pulang kerja langsung membantu saya. Dan alhamdulillah ya suami saya itu sangat-sangat pengertian, jadi saya nggak terlalu kerepotan sendiri. Sebetulnya sih suami saya itu udah sering ya bantu saya, bisa dibilang hampir setiap kali dia di rumah, kalau dia melihat saya kerepotan pasti dia turun tangan untuk membantu saya.
Dan nanti di saat acara pesta, kan pestanya itu hari Minggu, tapi biasanya sibuk-sibuk itu mulai dari hari Sabtu. Jadi Sabtu Minggu suami saya juga akan membantu di tempat pesta itu. Dan kebetulan sudah 2 bulan terakhir ini di tempat perusahaan suami saya bekerja, Sabtu Minggu itu diliburkan. Karena gimana ya saya cara menjelaskannya, karena perusahaan itu sudah mau tutup. Jadi Sabtu Minggu selalu libur, udah 2 bulan terakhir ini. Mohon doanya ya teman-teman ya, semoga nanti kalau perusahaan itu udah benar-benar ditutup, suami saya bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Amin. Tapi untuk sementara waktu suami saya itu akan bekerja serabutan seperti biasa. Karena dari awal dulu kami itu juga kerjanya cuma serabutan ya. Suami saya masuk ke perusahaan itu baru 2 tahun terakhir ini. Jadi kalau nanti perusahaan itu udah bangkrut, tutup, jadi kalau kerjaan serabutan suami saya itu nggak bakalan canggung lagi karena dia udah terbiasa. Kalau untuk saya pribadi, suami saya mau kerja tetap ataupun kerja serabutan tidak ada masalah. Karena menurut saya sama saja. Kerja pribadi, kerja serabutan cukup, kerja tetap pun juga cukup. Alhamdulillah, karena itu tergantung kita ya bagaimana cara kita mengatur keuangan. Oh iya, ini di sini suami saya sudah selesai membantu saya ya. Jadi di sini saya tinggal menganger pakaian dan anak saya lagi mencuci piring. Ya, beginilah keluarga kami ya. Saya nggak tahu ya ini saya mau bilang keluarga besar atau keluarga kecil karena anak saya ada 3. Jadi kami di rumah itu ada berlima. Terus seperti yang teman-teman tahu kalau anak saya itu selalu ambil tugas mencuci piring.